Tema homili saya sore ini tentang pengadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada seorang kudus asal Spanyol yang hidup pada abad ke-16. Nama orang kudus ini Santo Yohanes dari Salib, seorang kudus dari Ordo Karmel. Orang kudus yang digelari pujangga gereja ini berkata, pada malam kehidupan kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Yang dia maksudkan dengan pada malam kehidupan kita adalah pada saat setelah kematian kita. Kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Tiga abad kemudian, kata-kata ini dibaca, direnungkan oleh seorang suster dari Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, Suster Teresa dari Kalkuta. Ia merenungkan dan kemudian ia mengatakan, setelah mati kita akan diadili bukan menurut banyaknya pekerjaan yang telah kita lakukan atau menurut banyaknya usia yang kita jalani, tetapi menurut seberapa banyak cinta yang kita hayati. Kata-kata ini jelas terinspirasi dari kata-kata Santo Yohanes dari Salib. Sekarang mari kita renungkan hal ini. Bahwa setiap orang akan diadili. Setiap orang akan dihakimi. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Dari kitab Yehezkiel bab 34. Di ayat 17 dikatakan, wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Jadi manusia yang digambarkan dengan kawanan domba akan dihakimi, akan diadili oleh Tuhan. Dan pada saat itu akan terjadi pemisahan. Dan itu juga yang ditegaskan dalam bacaan Injil. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Yesus
sebagai Sang Raja semesta alam. Dikatakan apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi pada saat pengadilan itu akan terjadi pemisahan. Pemisahan berdasarkan besarnya cinta seseorang yang dilakukan sepanjang hidupnya. Injil mau menunjukkan seberapa besar cinta yang dinyatakan kepada Yesus yang hadir dalam diri orang-orang yang hina, bahkan yang paling hina. Maka kepada domba-domba yang ada di sebelah kanan, Sang Raja ini berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Lalu di ayat 35 diberi alasan mengapa kawanan domba yang ada di sebelah kanan ini diundang untuk masuk ke dalam kerajaan. Mengapa mereka ini disebut sebagai yang diberkati oleh Bapa-Ku? Jadi disebut alasannya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Yang di sebelah kanan ini disebut juga sebagai orang-orang benar. Maka di ayat 37 dikatakan, lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Lalu Yesus Sang Raja itu menjelaskan, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Luar biasa. Yesus mau menyamakan diri dengan orang-orang hina yang tidak punya makanan, yang tidak punya minum, yang tidak punya tempat atau rumah, yang sakit atau yang sedang dalam penjara. Dalam diri orang-orang itu, kalau seseorang telah menyatakan kasihnya kepada dia atau kepada mereka, sama artinya telah melakukannya untuk
Yesus. Jadi Yesus itu hadir sejauh orang kecil ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ia juga hadir di tengah-tengah keluarga dalam diri seorang yang terasing. Misalnya orang tua yang tinggal sendirian di rumah, anak-anaknya tinggal di luar kota, tinggal di rumah sendiri tanpa pembantu. Dan itu ada beberapa umat paroki ini. Seperti seorang asing, jarang diajak berkomunikasi dengan anggota keluarga, apalagi kalau tidak punya pelayan. Sungguh merasa sendirian, merasa kesepian, merasa terbuang. Tapi jika ada orang yang mau peduli dengan orang-orang semacam itu, dia telah melayani Yesus. Beberapa bulan lalu saya mengunjungi seorang umat di dalam penjara yang selalu dikawal dan tidak bisa keluar. Berbulan-bulan dia di tempat itu. Saya merasakan betapa dia merasa terasing. Yang mungkin dengan keluarga masih bisa berkomunikasi, tetapi tetap beda berkomunikasi di rumah dengan berkomunikasi jarak jauh ada di dalam penjara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil hari ini kita diajak untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi sebagai orang-orang benar yang mau mencintai Yesus secara konkret dalam diri orang-orang seperti yang Yesus sebut dalam Injil ini. Tidak perlu jauh-jauh, bisa kita temukan dalam keluarga, bisa kita jumpai di antara mereka yang adalah tetangga, warga lingkungan, warga wilayah, atau warga RT RW. Mari kita berusaha untuk menghidupi hari-hari hidup kita dengan kasih. Kita ungkapkan itu lewat perbuatan-perbuatan sejauh kita mampu. Supaya kelak kita pun akan mendapat peneguhan seperti dikatakan dalam Injil hari ini di bagian penutup. Orang-orang ini yang tidak mampu menyatakan kasih akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Inilah pengadilan itu, pemisahan. Yang dalam hidupnya tidak mampu hidup dalam kasih akan ke sana, dan mereka yang selama hidupnya mampu hidup dalam kasih akan masuk
ke hidup yang kekal. Kita masih punya waktu. Diberikan Tuhan kepada kita, mari kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang dilandasi oleh kasih. Sebab pada malam kehidupan kita akan diadili sesuai dengan cinta kita.